untuk hadir berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir di tempat yang mulia ini menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah memilih kita semua untuk menjadi pendamping Rasulullah di surga nanti. Ya Rabbal Alamin, ini harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barusan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh ad-da'i ilallah Al-Ustaz Syahruddin, yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini dikumpulkan oleh Allah untuk menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak cuma kita. Berapa banyak manusia di muka bumi ini yang dipilih oleh Allah seperti kita untuk menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan oleh Allah, mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ayuhal ahbab, sebelum kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh sebelum itu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan contoh untuk kita sekalian. Allah sendiri yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan sedikit enggak ada artinya dibanding apa yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di dalam kitab Maulid kita baca, walaqad asyartu lina'ati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Di dalam kitab Maulid Diyaul Lami yang kita baca itu dikatakan, saya menyebutkan tentang sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian mulia, yang demikian agung. Tapi itu semua apa artinya? Enggak ada artinya. Kenapa? Sebab Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, pencipta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memuji beliau, mengagungkan beliau. Berapa banyak di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isinya semua adalah pujian dari Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, telah datang kepada kalian seorang utusan dari golongan kalian. Apa sifatnya? Kita di dalam perayaan Maulid sallallahu alaihi wasallam, di dalam membaca kitab Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu menyebutkan sifatnya Rasulullah, akhlaknya baginda yang agung sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang beliau yang demikian agung, yang demikian hebat. Itu semua yang kita sebutkan kecil dibanding apa yang Allah sebutkan. Allah bilang azizun 'alaihi ma 'anittum. Selalu kita baca ini ayat, tapi tahu artinya apa? Allah menyatakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala penderitaan yang kalian rasakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang digarisbawahi oleh Allah tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang kesusahan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah Nabi merasakan kesusahan orang tersebut.
Tidak disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari umatku yang kakinya tertusuk duri melainkan aku merasakan rasa sakitnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum. Perhatian beliau sangat besar kepada kalian, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan khusus terhadap orang-orang yang beriman, bil mu'minina raufur rahim. Bagi orang-orang yang beriman, beliau rauf, beliau rahim, kasih sayang yang demikian agung untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perhatiannya yang khusus untuk kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak sampai di situ. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kita akan dapati di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara terperinci tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anggota tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu persatu disebutkan secara rinci oleh Allah di dalam Al-Quran. Siapa di antara kita yang anggota tubuhnya disebut sama Allah dalam Al-Quran? Enggak ada. Cari nabi-nabi di muka bumi yang anggota tubuhnya secara terperinci disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak ada. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara terperinci disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang dada beliau. Dada beliau disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah bilang di dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Ya Muhammad, kata Allah, bukankah kami telah melapangkan apa? Dadamu. Allah, Allah, Allah. Dadanya Rasulullah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan dibaca oleh umat manusia sekalian, generasi demi generasi ila yaumil qiyamah. Kita cuma baca maulid sekarang doang. Mungkin nanti kumpul lagi besok atau kapan kita baca maulid lagi, menyebutkan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pribadi beliau, akhlak beliau, sifat dan jati diri beliau. Tapi lihat, dada beliau disebutkan oleh Allah dan dibaca oleh alam semesta sekalian sepanjang zaman ila yaumil qiyamah. Enggak cuma dada. Segala anggota tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hidup beliau dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Kita dalam merayakan perayaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kisah sejarah kelahiran beliau. Kita baca sejarah kelahiran beliau. Tapi Allah menyebutkan enggak cuma kelahirannya, dari sejak lahir sampai beliau meninggal dunia. Hidup beliau dari awal hingga akhir. Allah bersumpah demi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi hidupmu ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hidupnya Rasulullah dari sejak lahir hingga meninggal dibanggakan oleh Allah hingga Allah bersumpah demi hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya, disulbi kakek moyangnya dari sejak Nabi Adam alaihi salam, berpindah ke rahim Siti Hawa dan berpindah kepada anaknya dan turun temurun hingga berpindah cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam sulbi Nabi Nuh alaihi salam, dan berpindah dari sulbi Nabi Nuh ke anaknya dan terus turun temurun sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, dan berpindah kepada Nabi Ismail, dan terus berpindah sampai kepada kakek-kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga berpindah kepada ayah dan kemudian kepada ibunya dan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perpindahan tersebut cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpindah disulbi dan di rahim manusia-manusia yang suci yang dimuliakan oleh Allah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an.
Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dia adalah Allah yang melihat engkau ketika engkau berdiri, dan perpindahanmu wahai Muhammad di sulbi dan di rahim orang-orang yang mengenal sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mata beliau disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Wala ta'du aynaka anhum. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, ya Muhammad, jangan jadikan matamu berpaling dari mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang berkumpul semacam kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, jangan palingkan matamu. Enggak cuma satu, ainaka, kedua matamu ya Muhammad. Mata Rasulullah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu semua disebutkan secara rinci oleh Allah dalam Al-Quran. Lantas apa arti yang kita sebut semuanya? Enggak ada dibanding apa yang Allah sebut. Makanya di dalam Maulid dikatakan, walaqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyul asjana wallahu qad asna alaih. Allah telah memuji beliau. Fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Apa arti yang kita sebutkan tentang Rasulullah? Enggak ada artinya kecil apa yang kita buat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah memuji beliau. Tapi ini semua yang kita lakukan enggak lain, lakin hubban fis sarairi qad alimadihi safati rabbina wa hadana. Enggak lain adalah dorongan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mendorong kita untuk menyebut-nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita mau lihat sebutan kita enggak ada artinya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil untuk Rasulullah, sedikit untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini semua adalah dorongan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai pecinta sejati, orang-orang yang mengenal cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama bilang, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Bukti pecinta sejati, cinta bukan sekedar pengakuan yang sering diucapkan dengan lisan. Kalau hanya sekedar pengakuan yang bisa diucapkan oleh lisan, semua orang bisa mengaku. Semua orang bisa mengaku. Jangan manusia, burung beok kalau kita ajarin untuk bicara cinta sama Nabi Muhammad, dia bakal bilang cinta sama Nabi. Pengakuan alangkah mudah. Tapi cinta ada buktinya. Enggak semua orang yang mengaku cinta bisa diterima cintanya. Tapi cinta yang sesungguhnya yang dibuktikan dengan perbuatannya, dengan kelakuannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama bilang tentang bukti cinta. Pertama, bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kenal cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai buah bibirnya. Yang harus kita tanyakan sama diri kita, selama ini yang menjadi buah bibir kita siapa? Mungkin kita di majelis bisa nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di rumah kita, apakah Rasulullah menjadi buah bibir di dalam rumah kita? Di dalam perkumpulan kita, baik di sekolahan kita, di kampus kita, di dalam pekerjaan kantor kita, pasar kita, warung kita, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi buah bibir kita? Atau lebih banyak orang lain yang menjadi buah bibirnya kita? Pecinta sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendorong dia untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai buah bibirnya. Ini yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Enggak cukup sekedar pengakuan. Alangkah banyaknya pengakuan.
Tapi pengakuan yang sebenarnya adalah mereka yang mampu membuktikannya. Karena itu pulang dari sini berusaha. Jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai buah bibir kita. Buah bibir keluarga kita. Anak dan istri kita di rumah. Adalah lagu dangdut. Yang dikenal sejarah oleh anak-anak kita, sejarahnya artis, sejarahnya pemain bola. Manusia-manusia yang sebagian besar dari mereka tukang maksiat yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana Rasulullah? Kemana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita mengaku cinta kepadanya? Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai pecinta sejati. Itu bukti yang pertama. Bawa pulang ini nasihat ke rumah. Bawa perubahan di dalam diri kita. Allah sudah pilih kita untuk hadir di sini dan Allah pilih kita untuk dengar omongan yang semacam ini. Untuk apa? Agar kita bisa berubah. Allah sayang sama kita, pengen kita dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah perdengarkan kita ucapan semacam ini agar kita jadikan Rasul sebagai buah bibir kita dan kita untung. Orang yang mengenal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam air matanya akan berlinang karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pecinta, malam-malam kita selalu berlalu. Bagaimana keadaan malam-malam kita yang berlalu? Apakah berlalu dengan air mata yang berlinang karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau hanya pengakuan dusta yang tidak ada artinya? Alaysa lil mahabbah ala'i ma nalaha man fid dhalam na'im. Bukankah cinta ada tandanya, ada buktinya? Orang yang tidur di malam hari atau bukan pecinta, dia mencari tidur, mengejar tidur. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ketika beliau menempuh perjalanan untuk berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan di dalam ucapannya, "Salaknal fayafi wal ghifara 'ala nujbi tajiddu binal ashwaq qalatal arwah min khalisil hubbi." Beliau bilang, saya tempuh perjalanan panjang dari Hadramaut ke Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah terik matahari yang panas, di atas padang pasir yang panjang yang panas. Itu semua beliau nggak risaukan, nggak ambil pusing, nggak dilihat berat. Kenapa? Rindu beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar dari itu semua. Sampai beliau berkatakan, ya ladzu lana alla yaladza lana al-kara lima khalatal arwah min khalisil hubbi. Kelezatan yang terbesar untukku adalah ketika tidur tidak menjadi lezat untukku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan cintaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada lagi yang namanya tidur, itu adalah kelezatan yang terbesar untukku. Nah, kita bagaimana? Malam datang kita tidur, enggak kenal sama Rasulullah. Kita lupa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaysa lil mahabbah alain. Bukankah cinta itu ada buktinya? Jangan kita cuma sekedar mengaku, buktikan. Dan perkumpulan yang semacam ini adalah sarana untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perkumpulan ini dan ketika kita pulang ke rumah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kepada Rasulullah adalah dengan mentaati segala perintah Allah. Menjadikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. Lebih dari egonya kita. Lebih daripada nafsunya kita. Lebih daripada hawanya kita. Lebih daripada ambisinya kita. Syariat Rasulullah di atas segala-galanya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak beriman seorang pun dari kalian sebelum aku lebih dia cintai daripada dirinya, daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada manusia sekalian yang ada di muka bumi ini. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini omongan Rasulullah, bukan omongan saya atau bukan omongan ulama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari kalian selama hawa nafsunya, ambisinya, egonya belum tunduk kepada apa yang aku bawa dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk tujuan inilah diadakan perkumpulan yang semacam ini, agar kita semakin tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari syariat Rasulullah. Pelajari ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, sehingga ini menjadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ulama bilang, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha la amri fil qiyasi badi'un law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Ulama bilang, engkau melanggar perintah Allah, kemudian engkau mengaku cinta kepadanya, mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, terus engkau melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Hada enggak masuk akal. Adalah amri fil qiyasi badi'un. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Kalau cintamu tulus kepada Allah dan Rasulnya, engkau akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebab keadaan para pecinta demikian, selalu mencari kesenangan yang dia cintai, kekasihnya, selalu mencari ridha kekasihnya. Begini keadaan para pecinta. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai pecinta sejati. Kita kalau lihat diri kita, ya Allah, jauh kita dari cinta. Hanya sekedar pengakuan. Tapi mudah-mudahan pengakuan ini yang kita miliki, ini cuma yang kita punya. Mudah-mudahan pengakuan ini walaupun kecil, tapi kita berharap kepada Allah, ini angan-angan kita sama Allah. Ini harapan kita sama Allah. Ini yang kita bisa sekarang cuma ngaku cinta. Mudah-mudahan Allah wujudkan cinta yang sejati di dalam diri kita dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harapan kita sama Allah. Ini harapan kita sama Allah. Sebab kalau kita mau lihat bukti para pecinta sejati, siapa mereka para pecinta sejati? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Al-Busiri bilang, "Fasal Badran, wasal Uhudan." Kalau mau lihat bukti kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya bagaimana keadaan mereka di medan pertempuran membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertempuran Badar, di pertempuran Uhud, dalam keadaan yang lain-lainnya, mereka korbankan jiwa, raga, harta, apa yang mereka miliki untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan untuk Rasulullah. Cinta, pengorbanan, enggak lain dari itu. Cinta yang sesungguhnya pengorbanan, pengorbanan ada cinta. Sahabat yang mengenal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat apa yang mereka dapatkan. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling kaya di Mekah, punya toko 9 toko, nggak tanggung-tanggung. Kita berapa punya toko? Ada salah satu pedagang besar, tapi karena cintanya kepada Rasulullah, itu satu toko, satu demi satu, semuanya dijual oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika ingin hijrah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke Madinah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu beliau datang kepada Rasulullah, bawa segala hartanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini seluruh hartaku untuk kita berjuang di jalan Allah. Rasul nanya sama Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar,
Demikian halnya di dalam peperangan Tabuk. Sayyidina Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya. Nabi nanya sama Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, mada tarakta li ahlik wa auladik?" Wahai Abu Bakar, ini kau bawa seluruh hartamu untukku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang aku ingin tanyakan, apa yang engkau tinggalkan untuk anak istrimu di rumah? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, taraktu lahumullah wa rasulah. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang aku tinggalkan untuk anak istriku adalah Allah dan Rasulnya. Sedikit pun nggak dia sisakan. Itu harta untuk anak istrinya, yang dia sisakan hanya Allah dan Rasulnya. Namun demi Allah, yang Sayyidina Abu Bakar tinggalkan untuk anak dan istrinya lebih dari segala-galanya, lebih dari dunia dan akhirat seisinya. Beliau tinggalkan Allah dan Rasulnya. Beliau tinggalkan Allah dan Rasulnya. Inilah cinta pengorbanan. Pengorbanan. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai pecinta sejati. Allah jadikan kita pecinta sejati. Allah jadikan kita pecinta sejati. Ada satu orang sahabat di Mekah disiksa sampai beberapa orang kafir menyiksa ini sahabat sampai mata kanannya itu keluar dari tempatnya. Udah buta sebelah. Datang beberapa keluarganya. Saat itu dalam keadaan kafir ini orang. Coba dia bilang, si kafir bilang sama ini orang ini sahabat, coba engkau minta perlindungan kepadaku, maka matamu nggak semacam ini. Apa dijawab? Demi Allah, mataku yang sebelah yang masih bagus, dia sangat berharap untuk jadi seperti saudaranya yang udah habis nih. Kenapa? Demi untuk Allah dan Rasulnya. Demi untuk Allah dan Rasulnya, demi untuk Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah kita nikmatin nih agama dengan mudah, hidangan yang nikmat, nggak pakai pengorbanan kayak begini. Tinggal kita jalankan dengan sebaik-baiknya nih agama. Kita taat sama Allah. Nabi nggak minta banyak sama kita, taat sama Allah, taat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhin kemaksiatan, udah semua. Insya Allah masuk surga sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada harapan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau lihat diri kita, ya Allah, siang malam maksiat kebanyakan nggak kehitung. Hati kita penuh sama maksiat, penuh sama kotoran, penuh sama sampah yang di luar masih lebih bagus daripada kotoran yang ada di hati kita. Tapi mudah-mudahan harapan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam, di kegelapan malam kita nangis, minta sama Allah, ya Rabb ampunin dosa-dosa saya. Ya Rabb, minta sama Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita biar kita bisa minta sama Allah, bisa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbal Alamin, wa ya ajudal ajudin, ambil kabar gembira hadirin wal hadirat. Ini kita datang kemari seperti saya bilang di awal, yang gerakin kita siapa? Allah gerakin kita kemari. Tahu apa hikmah di balik itu? Allah pengen ngampunin dosa-dosa kita. Ada kabar gembira. Lau lam turid naila ma arju wa atlubuhu min faydhi fadlika ma amtanid talabah. Kalau bukan Allah pengen ngampunin kita, nggak bakal kita digerakin kemari. Kalau Allah nggak mau ngampunin kita, bakal ditaruh tempat lain kita. Tapi Allah sayang sama kita, pengen ampunin kita, digerakin kita hadir kemari. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Ini Allah kumpulin kita kemari, pengen ngabulin doa-doa kita. Minta sama Allah permintaan yang besar. Hajat dunia kita, hajat akhirat kita. Dan minta sama Allah biar kita bisa ngikutin ajaran Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Bisa ngikutin akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb. Malu kadang kita kalau memanggil nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu diri. Cuman kalau kita bikin salah sama manusia, kita datang kita malu. Tapi ketika kita bikin salah sama Allah, Allah mau dari kita datang sama Dia. Alangkah besar kasih sayang ini Tuhan bakal hambanya. Kita bikin salah sama orang, kita takut datang kepada Dia. Tapi Allah
Kita bikin salah sama Allah, Allah ngarah, ayo Pak, kemari. Dia yang datang sama kita, ayo kemari. Aku ampuni, katanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita. Allah bagusin diri kita. Ya Rabb, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa menghambakan diri kita kepada Allah, untuk bisa tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengenal nikmat yang Allah kasih bakal kita. Bisa Allah kita mengenal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit dari hamba Allah yang mengenal syukur. Mudah-mudahan kita jadi orang yang sedikit tersebut, yang mengenal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Rabbal Alamin, wa ya Ajwadal Ajwadin, wa ya Rahimal Masakin, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Asa bijahil Nabi nadfar bisyarbah haniyah. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menjadi manusia-manusia yang mengenal cinta sejati kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, wa ya Ajwadal Ajwadin, wa ya Rahimal Masakin, wa ya Dzal Quwwatil Matin. Wa laqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thalana lakinna hubban fi as-sara'iri qad da'a bimadihi safwati rabbina wa hadana wa idh imtazajna bil mawaddati ha huna narfa'u aydi fakrina wa rajana للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه دين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في ناج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وعبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق ثولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد